Selamat datang adik-adik mahasiswa di CFAC, khususnya untuk adik-adik mahasiswa tahun keempat dalam modul kebencanaan. Saya Sutono, saya akan menyampaikan materi tentang mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga di dalam penanggulangan bencana. Baik adik-adik, perlu dipahami bahwa kalau kita melihat amanah dari Sendai Framework tahun 2015 sampai 2030 bahwa fokus di dunia internasional penanggulangan bencana lebih difokuskan ke pengurangan risiko bencana atau disaster risk reduction, sehingga imbasnya juga kita harus mengikuti itu ya, Indonesia ya. Kemudian keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, sehingga ketika menyasar keluarga maka secara tidak langsung masyarakat akan terkena. Kemudian kalau kita lihat juga di penelitian di Jepang ya, ini di kasus gempa bumi di Kobe, ya, Anshin Awaji, korban yang ditolong oleh regu penyelamat itu hanya 1,7%. Ditolong oleh orang lewat 2,6%, ditolong tetangganya 8,1%, ditolong oleh anggota keluarga 31,9%, dan menyelamatkan secara mandiri sebesar 34,9%. Data ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalau kita menjadi korban kemudian menunggu regu penyelamat, ini akan memakan waktu yang lama. Sehingga dalam hal ini perlu sekali bagaimana kita meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri ketika terjadi bencana. Salah satu program yang di launching oleh BNPB adalah bagaimana membuat keluarga menjadi tangguh, ya, atau istilahnya di sini adalah keluarga tangguh bencana yang disingkat sebagai KATANA. Tujuannya adalah agar masyarakat dalam konteks keluarga mampu melakukan tindakan penanggulangan bencana. Dan juga perlu adik-adik ketahui bahwa sampai saat ini memang penanggulangan bencana di Indonesia masih perlu ditingkatkan, khususnya bagaimana keterlibatan masyarakat. Ya, yang pertama adalah bagaimana kesadaran masyarakat saat ini juga masih perlu ditingkatkan, ya, artinya kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana. Kemudian juga yang kedua adalah banyak warga masyarakat yang tinggal di zona merah. Ini kalau kita lihat di peta risiko bencana, itu masih banyak warga yang tinggal di zona merah yang tidak mereka sadari bahwa mereka tinggal di zona merah. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan melakukan pertolongan pertama atau first aid ini juga masih rendah. Banyak contoh yang dilakukan oleh masyarakat yang sebenarnya masih kita bisa tingkatkan. Contohnya menolong orang luka bakar dengan oli, dengan minyak rem, dengan odol, itu yang sebetulnya itu pertolongan yang salah yang harus kita koreksi. Kemudian juga bagaimana menolong orang yang dicurigai patah tulang, ya, itu juga masih perlu ditingkatkan. Kemudian juga yang lain adalah kelompok rentan. Ya, penanganan kelompok rentan kita juga masih perlu ditingkatkan karena banyak sekali di tempat kita adalah kelompok rentan ya, termasuk lansia, bumil, orang dengan penyakit kronis, anak-anak, balita, itu yang kadang-kadang di dalam penanganan bencana atau dalam kondisi bencana kadang-kadang mereka terabaikan. Kemudian secara umum adalah kurang persiapan keluarga di dalam menghadapi bencana yang terjadi. Contohnya ketika kejadian bencana kemudian tidak siap pada saat evakuasi, lupa bahwa dokumen-dokumen penting, kemudian peralatan survive itu tidak disiapkan. Nah, ini yang fokus adik-adik nanti, bagaimana keluarga bisa lebih siap ketika bencana terjadi. Ya, jadi fokus dalam materi saya, mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat dalam penanggulangan bencana adalah adik-adik nanti terlibat langsung bagaimana mempersiapkan masyarakat, khususnya dalam konteks keluarga, untuk mempersiapkan mereka lebih tangguh, lebih siap menghadapi bencana. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dalam lagi nanti adik-adik bisa membaca di modul yang bisa diunduh di Kamel. Kemudian juga di sekitar awal September nanti ada sesi sinkronus, nanti di situ kita bisa diskusi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.
Sampai ketemu lagi.